Bab 62 Hutan Cahaya Bulan. Violet Cloud linglung untuk waktu yang lama setelah membaca kontrak. Dia percaya dia dalam mimpi. Dia mendengar sebelum perlakuan yang diterima pemain Live Style di Guilds kelas 3. Perlakuan yang akan ia terima jelas lebih baik daripada para pemain Live Style itu. Itu terutama berlaku untuk gaji pokok. Pemain gaya hidup dari Guild kelas 3 pasti tidak menerima perlakuan seperti itu. Mengapa kamu begitu baik padaku? Violet Cloud menatap Si Feng dengan mata lebar, berlinang air mata, bertanya. Dia ingin tahu alasannya. Jangan salah paham, saya hanya membutuhkan seorang chef. Saya hanya mempekerjakan Anda karena saya bisa melihat Anda adalah orang yang sangat pekerja keras dan tulus. Jika Anda mencoba mengambil keuntungan dari situasi dan gagal mencapai persyaratan saya, maka Anda bisa pergi. Saya tidak tertarik memelihara seseorang yang tidak berguna. Si Feng tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Dia ingin Violet Cloud tahu bahwa tidak mudah menjadi chef pribadinya. Itu karena orang-orang pasti akan menjadi boros ketika mereka terus-menerus menerima sesuatu tanpa usaha. Violet Cloud ketakutan setelah diberitahu oleh Si Feng. Dia menundukkan kepalanya, tidak lagi berani mengajukan pertanyaan konyol. Menilai dari sikap Si Feng, jelas bahwa dia memang mencari seorang chef, dan bahwa dia baru saja dipilih secara kebetulan. Oleh karena itu, Violet Cloud mengangkat pena dan menandatangani kontrak. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri dari situasinya yang putus asa. Dia harus mengambilnya. Bos, akankah saya membuat mereka di sini? Violet Cloud segera memasuki perannya, tampak sangat hormat. Dia melihat sekelilingnya. Lingkungan di sini sangat baik, dan juga sangat damai. Namun, sewa untuk dapur dasar tidak murah. Ya, kamu akan membuat barang-barang di sini mulai sekarang. Saya sudah mendaftar untuk keanggotaan di sini sehingga Anda bisa datang ke sini kapan saja. Ada cukup uang yang disimpan untuk Anda gunakan dalam jangka waktu lama. Tidak akan ada orang di sini yang mengganggu Anda. Fasilitas di sini juga menyeluruh, sehingga tingkat keberhasilan Anda dapat ditingkatkan sedikit. Jika Anda tidak memiliki masalah, maka Anda dapat mulai bekerja sekarang. Dalam 30 jam, jika saya tidak melihat 900 cangkir jus buah, maka Anda dapat pergi. Si Feng sangat puas dengan sikap Violet Cloud. Dia berbalik dan pergi setelah selesai mengatakan bagiannya. Adapun untuk memikat Violet Cloud ke jalur pertempuran dan leveling, akan ada banyak waktu untuk itu. Selain itu, Si Feng memiliki tujuan besar untuk jus buah. Bukan pilihan yang buruk untuk membiarkan Violet Cloud membuatkannya untuknya. Mata Violet Cloud mengikuti punggung Si Feng saat dia pergi. Hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Si Feng. Dia membuat resolusi tegas untuk bekerja dengan baik dan tidak mengecewakan bos barunya. Setelah meninggalkan asosiasi chef, Si Feng kembali ke asosiasi Tempa. Saat ini, jumlah forger di Forging Association terus meningkat. Para pemain ini membentuk kelompok-kelompok percakapan kecil, baik membahas cara meningkatkan tingkat keberhasilan mereka atau mendiskusikan perjuangan antara Hammer Trading dan pemalsu misterius. Keduanya telah menjadi sasaran kecemburuan, serta idola pemujaan bagi para pemain ini. Apakah kamu melihat artikel yang diposting oleh Hammer Trading tadi? Tentu saja aku sudah melihatnya. Saya tidak pernah membayangkan Hammer Trading akan menjadi sangat pemarah untuk benar-benar bersikeras menantang pemalsu misterius. Dia bahkan menyatakan bahwa orang pertama yang menarik diri dari perang harga ini adalah bajingan. Aku benar-benar iri pada mereka. Mereka benar-benar mendapatkan desain Tempa perunggu. Betapa hebatnya jika saya bisa memilikinya juga? Paling tidak, aku bisa bergabung dengan persekutuan kelas 3 jika aku punya. Apa yang kamu tahu? Saya pernah mendengar forgers yang ada di guilds mengatakan bahwa drop rate untuk branch Forging the Sign sangat rendah. Selain itu, tingkat keberhasilannya juga sangat rendah. Saat ini, menjualnya dengan 3 hingga 4 koin perak per potong hanyalah kerugian total. Glimmer Chestlate dengan atribut yang lebih baik akan membuat kerugian yang lebih besar. Di sisi lain, berbagai guild semua dalam suasana ceria, bahkan berterima kasih kepada Hammer Trading atas tindakannya.
Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membeli peralatan perunggu dengan harga serendah itu? Sejujurnya, aku sangat tidak suka hammer trading. Apakah buruk membiarkan semua forgers mendapat untung bersama? Kenapa dia harus bersikeras menantang pemalsu misterius sampai akhir, menyebabkan kedua belah pihak menderita? Mendengar diskusi para pemain ini, Si Feng memasuki pemikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyum tipis. Menilai dari tindakan hammer trading, jelas bahwa dia saat ini mengalami kesulitan. Koin perak yang dimilikinya benar-benar tidak mencukupi, dan dia pasti dengan ceroboh membeli koin perak dari pasar sekarang. Ini akan mengarah pada kenaikan besar harga untuk koin perak, jadi itu adalah kesempatan sempurna bagi Si Feng untuk menjualnya. Si Feng ingin mengucapkan terima kasih kepada hammer trading. Jika bukan karena dia, pasar untuk peralatan tidak akan semeriah sekarang. Saat ini, akan ada sejumlah besar koin perak memasuki sakunya setiap begitu sering. Sementara itu, meskipun Si Feng telah menghabiskan cukup banyak dari itu, jumlah uang yang dimilikinya masih terus bertambah. Uang yang dimilikinya telah mencapai 3 koin emas. Di meja resepsionis, Si Feng sekali lagi menyewa ruang penempaan menengah selama 5 jam, memulai babak baru penempaan dan pembuatan. Namun, sebelum dia mulai menempa, Si Feng memasuki pusat virtual. Dia ingin memeriksa harga untuk mata uang game domain Tuhan dan menjual beberapa mata uang game yang dimilikinya. Hanya meninggalkannya di sakunya benar-benar sia-sia. Si Feng dalam kegelapan ketika dia tidak memeriksa, tetapi saat dia melakukannya, dia terkejut. Meskipun ada sejumlah besar pemain di domain dewa, jumlah pemain yang menjual mata uang game tidak melebihi 100. Lebih penting lagi, harga jualnya mencengangkan. Satu koin perak dijual seharga 60 kredit. Harganya setidaknya 2 kali lipat dari itu selama kehidupan Si Feng sebelumnya. Namun, jumlah koin perak yang dijual oleh para pemain ini sangat kecil, kebanyakan sekitar 2 hingga 3 koin perak per pemain. Selain dari penjual, ada juga pemain yang membeli mata uang domain dewa dalam jumlah besar. Harga beli terendah adalah 55 kredit per koin perak, sedangkan yang tertinggi adalah 58 kredit per koin perak. Itu berarti bahwa satu koin perak di domain dewa sudah cukup untuk Si Feng makan dalam kemewahan selama 2 hari. Karena kompetisi inilah yang menyebabkan harga koin perak menjadi sangat mahal. Pada tahap permainan saat ini, selama seseorang memiliki otak, mereka akan tahu untuk tidak menjual mata uang permainan mereka. Di sisi lain, ada banyak guild yang membeli mata uang game dalam jumlah besar, dengan harga yang wajar. Hanya ada sedikit kelompok pertanian uang dan lokakarya yang akan menjual sebagian mata uang mereka. Namun, jumlah yang mereka jual sangat rendah. Apalagi harga mereka sangat tinggi. Hanya sebagai pilihan terakhir, berbagai guild membeli mata uang dari kelompok-kelompok ini. Namun, persekutuan ini tahu persaingan harga untuk peralatan adalah peluang besar bagi mereka untuk menuai beberapa manfaat. Jadi, mereka pasti akan membeli mata uang game dalam jumlah besar. Namun, tidak banyak mata uang game yang tersedia untuk dijual. Mereka hanya bisa membeli mata uang game yang dijual di pusat virtual. Selain itu, kemana mengalirnya sejumlah besar mata uang game? Mayoritas itu pasti di saku Si Feng, sementara minoritas di sisi pedagang materi. Itu berarti Si Feng saat ini merupakan kesempatan besar dalam menjual mata uang game. Bahkan kelompok bertani uang 100 orang masih jauh dari mampu membandingkan dengan Si Feng. Tanpa ragu-ragu, Si Feng segera menempatkan 3 koin emas untuk dijual, menjual masing-masing koin perak seharga 60 kredit. Si Feng masih perlu mengumpulkan uang untuk membeli 2 helm gaming virtual, jadi bagaimana dia bisa sopan dengan para taipan ini? Meskipun harganya sedikit tinggi, untuk mendapatkan peralatan, banyak guild di White River City pasti akan membelinya. Ketika waktu itu tiba, semua mata uang game ini pada akhirnya akan kembali ke tangannya. Setelah menyelesaikan masalah ini, Si Feng mulai fokus pada peralatan tempa dan membuat desain tempa. 5 jam berlalu dengan cepat. Si Feng sekali lagi memalsukan lebih dari 80 chest latte glimmer dan 50 desain tempa untuk chest latte glimmer. 200.000 XP yang dibutuhkan oleh teleportation orb telah diisi, dan pengalamannya sendiri juga meningkat cukup banyak. Dia hanya 22% jauh dari level 4 sekarang,
dan dia hanya kekurangan sedikit lebih dari 200 poin kemahiran sebelum menjadi magang penempaan menengah. Dalam sesi penempaan ini, desain tempa yang dibuat adalah yang paling berharga jika dibandingkan dengan peralatan yang dibuat. Melihat popularitas dari Chestlate Glimmer saat ini, berbagai guild pasti sedang terburu-buru untuk mendapatkan desain peralatan tempa perunggu mereka sendiri. Mereka ingin memelihara pemalsunya sendiri dan membuat peralatan perunggu mereka sendiri. Bagaimanapun, tingkat drop peralatan perunggu sangat rendah. Juga tidak banyak monster elite yang tersedia untuk diburu. Mengenai jutaan pemain di White River City, jumlah peralatan yang dijual oleh Si Feng dan Hammer Trading tidak signifikan. Masih ada kawanan pemain yang membutuhkan peralatan. Setelah meninggalkan ruang tempa, jumlah uang di saku Si Feng sekali lagi meningkat banyak. Oleh karena itu, Si Feng melakukan perjalanan ke area perdagangan, sekali lagi membeli stones dan heartstones. Dia kemudian mengeluarkan set kartu dan heartstones yang dijual di rumah lelang, dan pada gilirannya, menempatkan lebih dari 80 Glimmer Chestlate di lelang. Namun, harga jual untuk peralatan kali ini sedikit berbeda. Harga minimum tidak lagi pada 4 koin perak tetapi 3 koin perak. Hammer Trading dengan cepat mendekati kegilaan dari kompetisi. Ketika Hammer Trading melihat Si Feng sekali lagi menurunkan harga jualnya, Hammer Trading bahkan meludahkan darah. Sekarang Si Feng mengurangi harga jualnya, tentu saja, Hammer Trading harus mengurangi harga jualnya juga. Apakah Si Feng ingin dia menjual ginjal? Haruskah dia tanpa ampun? Namun, orang itu sendiri tidak mempertimbangkan banyak hal seperti itu. Si Feng hanya ingin mengiklankan Glimmer Chestlate. Setelah meninggalkan rumah lelang, Si Feng menyimpan batu bertuah dan bahan-bahan di ban. Setelah itu, Si Feng pergi ke farmasi untuk membeli 2 tumpukan ramuan regenerasi dasar. Dia kemudian pergi ke Magic Shop, membeli lebih dari 10 jenis Magic Scrolls. Dia membeli 5 buah masing-masing jenis, dan masing-masing harganya sekitar 20 hingga 40 tembaga. Sekarang pengalaman yang dibutuhkan oleh Teleportation Magic Orb telah sepenuhnya dikumpulkan, Si Feng bisa pergi ke hutan cahaya bulan. Namun, hutan cahaya bulan bukanlah tempat yang mudah dan santai untuk menginap. Sebaliknya, krisis datang satu demi satu di sana, membuat tempat itu sangat berbahaya. Pemain menjuluki peta itu sebagai Land of Eternal Rest. Tanpa persiapan yang tepat, pemain pasti akan mati 10 dari 10 kali di sana. Gulungan yang dibeli Si Feng adalah semua alat yang diperlukan baginya untuk bertahan hidup di hutan belantara. Sebelumnya, dia tidak punya uang sebanyak itu, jadi dia tidak repot-repot membeli Magic Scrolls. Sekarang dia melakukannya, dia secara alami tidak akan sopan. Paling tidak, gulungan-gulungan ini bisa meningkatkan peluang bertahan hidup di sana, agak mati 9 dari 10 kali. Setelah itu, Si Feng mencari lokasi yang sepi dan mengaktifkan Teleportation Magic Orb. Si Feng kemudian berubah menjadi seberkas cahaya putih, menghilang dari kota daun merah.